Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Salam sejahtera bagi kita. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir dalam presentasi saya kali ini. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk lebih memahami tentang apa itu budaya positif. Di sini saya akan menjabarkan aksi nyata diseminasi budaya positif menurut 14 program calon guru penggerak angkatan 10. Kita mulai saja, Ibu Bapak, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Atau semua setuju? Sudah. Tidak setuju, Sarah. Ada lagi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita maju yang kedua ya, ke nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti hukuman membaca atau membersihkan toilet atau halaman sekolah dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat tersebut? Boleh? Setuju. Setuju. Tidak. Ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju. Boleh karena nomor 1 hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut tadi Bu Sarah, kenapa tidak setuju? Kenapa saya menyampaikan bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak? Karena terkadang hukuman yang diberikan itu tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya seorang siswa terlambat untuk hadir di sekolah, datang terlambat, kemudian dia disuruh untuk lari di lapangan seperti itu. Yang pada akhirnya perilaku terlambatnya itu belum diperbaiki. Gitu. Kenapa? Karena yang diberikan akte itunya adalah bukan perilaku itunya gitu. Jadi tidak tepat sasaran gitu. Ketika dia itu terlambat, tapi diberikan hukumannya adalah lari. Gitu. Tidak ada korelasinya kalau menurut saya. Ya, jadi tidak ada korelasi antara anak yang berbuat kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Contohnya tadi kata Bu Sarah, ketika anak terlambat masuk ke sekolah, kita memberikan hukuman berupa misalkan membersihkan toilet, lari di lapangan. Sedangkan hukuman untuk mendisiplinkan anak agar datang ke sekolah tepat waktu itu tidak ada ya Bu. Kemudian ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti hukuman membaca tadi sudah. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti kita akan pelajari lebih dalam ya, kenapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ataupun salah. Kita masuk ke materi yang pertama. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti budaya positif, apakah Bapak Ibu ada yang sudah mengenal atau sudah memahami tentang ke-8 konsep inti budaya positif ini? Belum semua ya.
kita sama-sama mempelajari. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Yang kedua, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kita akan mengontrol seorang murid, di sini ada ilusi guru mengontrol murid ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita masuk ke disiplin positif. Di sini, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri terhadap segala tindakan. Berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi inherent, bukan akibat ujian ataupun hukuman. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mengajukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati sendiri dan orang lain. Ada juga sebagai murid, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebaikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik atau ekstrinsik. Nilai kebajikan itu memiliki pengertian sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individunya. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William pada teori kontrol tahun 1984 yang mengatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, Diana dosen pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama adalah menurut profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global dan bergotong royong kreatif. Sedangkan menurut program PYP IBO atau Pre-Years Program, sikap murid itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, dan kerjasama. Yang terakhir adalah 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, dan toleransi. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu setiap manusia memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan apa saja, kebutuhan dasar apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dipenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu sebagai manusia memiliki 5 dasar. Ada yang sudah pernah membaca ini sebelumnya di PMB mungkin ya? Ada sudah? Belum. Yang pertama itu kita sebagai manusia ingin diterima dan disayangi oleh lingkungan. Lingkungannya adalah lingkungan keluarga, rekan kerja, sahabat. Kemudian ingin ada penguasaan. Penguasaan itu dalam arti menggapai impian, berkolaborasi, berbagi, sukses. Kemudian ada kebebasan. Apakah dalam diri kita ingin ada kebebasan? Pasti ada ya. Bebas ini berarti berinovasi, mencoba hal-hal yang baru. Kemudian ada kebutuhan dasar untuk kesenangan. Kita sebagai manusia pasti ingin senang ya. Misalkan dalam keseharian kita sudah selalu bekerja, melakukan aktivitas. Seringkali kita atau terkadang kita ingin melakukan hal-hal yang membuat diri kita senang. Contohnya misalnya traveling, seperti kemarin yang Pak Agung sudah traveling, pakai, nah itu adalah bentuk kebutuhan dasar manusia. Pak Deden juga sudah melakukan traveling ya ke luar negeri ya Pak Deden. Gimana rasanya? Senang? Senang? Iya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian bareng kumpul bersama teman, bersama keluarga, bisnis, melakukan hobi, itu adalah bentuk kebutuhan dasar kesenangan. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu sesuatu yang vital ya, yang mengharuskan kita melakukan. Kerja itu ya, jadi adanya rekan kerja itu pengen diterima atau disayang oleh rekan kerja. Kebutuhan dasar diterima disayang, perasaan, bertahan hidup, senang, dan bebas. Ada pemaparannya, diterima atau disayang itu saling menghargai, menghormati, komunikasi yang baik, memahami karakter masing-masing, dan berhati-hati. Penguasaan itu berdoa, yakin, berusaha semaksimal mungkin, terbuka dan mau menerima masukan dari orang lain. Senang, kesenangan dapat terpenuhi ketika melakukan traveling, kumpul dengan sahabat, melakukan hobi untuk merefresh pikiran agar dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Kebebasan dapat terpenuhi dengan cara melakukan hal-hal baru, berinovasi, dan berkreasi. Yang terakhir, bertahan hidup meliputi hal-hal bagi kelangsungan hidup seperti kebutuhan makanan, minuman, tidur, bernapas, hingga kebutuhan pakaian serta kebutuhan tempat tinggal. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu terbentuk atau termotivasi dari 3 pendapat ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita berperilaku, terkadang kita itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih, kita sebagai guru berperilaku, misalkan kita tidak masuk kelas, karena saya tidak ingin dihukum atau tidak ingin ditegur oleh atasan, maka saya harus masuk kelas. Ada juga yang misalkan saya harus masuk kelas karena itu merupakan kewajiban dari pekerjaan kita sebagai guru. Nah, yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain.
Contohnya misalnya, guru yang selalu datang tepat waktu, pulang tepat waktu, diberikan imbalan oleh kepala sekolah. Nah, ada juga yang merasa saya harus datang tepat waktu ke sekolah karena memang itu tanggung jawab saya sebagai pegawai. Keluar atau misalkan pulang tepat waktu, masuk tepat waktu, itu merupakan tanggung jawab saya sebagai pegawai. Kemudian ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, motivasi itu kan berasal dari dalam diri dan dari luar. Ada internal dan ada eksternal. Menurut Bapak Ibu, mana sih motivasi di depan ini yang eksternal dan internal? Apa yang intrinsik dan ekstrinsik? Ada yang mau berpendapat? Yang internal yang mana dan eksternal yang mana? Yang dari luar ataupun dari dalam diri? Boleh Pak Agung? Yang mana yang menurut Pak Agung motivasi dari internal ataupun eksternal dari diri ini? Ini yang internal nih. Yang ini internal. Yang ini Internal. Kenapa disebut eksternal? Ada pengaruh dari luar. Karena yang pertama dan yang kedua ini ada pengaruh dari luar. Kita lihat ya. Nah, ini adalah eksternal dan ini internal. Karena ini dalam motivasinya berasal dari dalam diri kita, kalau ini dari luar diri kita. Apa itu motivasi eksternal? Adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik atau eksternal. Jadi ketika kita memotivasi anak-anak itu, ada yang memotivasinya dari luar atau dari dalam. Terkadang kita banyak melakukan eksternal ya kalau ke anak-anak, lebih eksternal kan, sehingga kita memberikan banyak pujian, penghargaan, atau misalkan anak-anak yang boleh yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah, atau yang bisa menjawab, silakan pulang duluan. Itu adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Jadi kalau menurut saya tidak apa-apa memberikan penghargaan kepada siswa didik kita asalkan itu tidak berlebihan untuk memotivasi saja. Berikutnya, di sini motivasi internal itu menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Posisi kontrol seorang guru di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Refleksikan diri kita sudah seperti apa menjadi seorang guru? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau pembuat merasa bersalah? Ataukah sebagai manajer? Nah, di sini perilaku kontrol negatif itu adalah menghukum dan membuat orang merasa bersalah atau membuat siswa merasa bersalah. Guru berbuat misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Contohnya kalau menghukum sudah paham ya,
kamu tolong dong bantu ibu agar ibu tidak dimarahi oleh kepala sekolah, kamu ikuti kegiatan ini, misalkan seperti itu. Jadi memberikan rasa bersalah kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu akan merasa, oh iya ya, saya salah. Nah, itu adalah perilaku kontrol yang negatif. Kemudian guru juga bisa berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan menghukum kamu lari di lapangan. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Ibu tuh udah gimana berusahanya agar kamu sekolah, tapi kamu nggak pernah mau sekolah. Gitu. Tolonglah bantu ibu. Itu adalah orang merasa. Nah, perilaku kontrol positif ini adalah sebagai teman dan pemantau. Ini adalah anak-anak. Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya nih, karena kita dekat dengan murid seperti teman, ketika ada guru yang menegur, kita selalu membela anak-anak tersebut karena kontrol kita itu adalah teman. Kemudian memantau, menghitung, dan mengukur. Nah, perkataannya seperti ini, lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Misal, Bu, gimana ya nilai saya jelek? Ya udah, nanti ibu bantu aja. Itu adalah sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya ketika kamu masuk terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah perilaku seorang pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini adalah perilaku kontrol yang paling bagus untuk seorang guru. Tapi biasanya orang kepala sekolah harus memiliki posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak itu membuat kesalahan, kita mengajukan pertanyaan dulu. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Misalnya, ketika ada anak yang terlambat datang, kita bertanya dulu, kenapa dia terlambat datang, alasannya kenapa, terus memberikan apa keyakinan apa yang sudah kamu lakukan, kemudian peraturan mana yang sudah kamu langgar, apakah kamu mau memperbaiki kesalahan itu adalah posisi manajer. Hasilnya kalau yang menghukum itu adalah anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Bu, udah sanes abi, Bu, si itu, si A, si B. Itu karena dia takut dihukum. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah menghasilkan siswa yang menyembunyikan atau menyangkal ataupun berbohong. Kemudian kalau posisi teman, ketergantungan terhadap kita. Jadi senawar ya, apakah ibu pernah merasakan ketika kita menjadikan siswa itu teman, kadang siswa jadi ngalunjak ya Bu, jadi seperti aku Bu, ulangannya tong ieu, ulangannya 10 we, tong 10 5 we gitu kan. Kemudian yang pemantau menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia melakukan aturan, jika tidak ya dia kadang tidak melakukan aturan. Sebagai manajer menguatkan watak atau karakter. Guru berperan keyakinan sekolah atau kelas. Apakah ibu bapak pernah melakukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Di sini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian kesepakatan kelas atau sekolah itu adalah pernyataan yang universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di sekolah. Kenapa kesepakatan kelas bukan peraturan? Apa sih bedanya kesepakatan dan peraturan? Ada yang mau menjawab? Peraturan atau kesepakatan?
kesepakatan kelas yang dipahami tertulis dan tidak tertulis. Sepemahaman Bapak Ibu tentang peraturan kelas apa atau tentang peraturan apa ataupun kesepakatan? Peraturan kelas itu sudah ditetapkan oleh guru misalnya. Iya. Begini. Iya, Betul. Peraturan kelas itu disepakati bersama, peraturannya diciptakan bersama antara guru dengan siswa. Iya, terus kalian kalau peraturan itu sudah baku diatur oleh guru atau pihak sekolah, jadi tidak mengikut sertakan siswa untuk membuat peraturan tersebut. Sedangkan kesepakatan kelas itu menyepakati antara sekolah, guru, dan siswa. Kesepakatan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas ini? Atau kesepakatan apa yang harus kita buat di dalam sekolah ini? Sehingga semua aspek siswa, guru, pihak manajemen sekolah dapat mematuhi tanpa merasa terpaksa karena mereka sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi peraturan kelas itu adalah merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah sering kita dengar, konsekuensi juga sudah sering kita dengar. Kalau hukuman itu dari aturan ya, lahir dari aturan kelas atau aturan sekolah. Sedangkan konsekuensi itu lahir dari apa Bapak? Ibu? Dari kesepakatan kelas. Ketika kesepakatan kelas ada konsekuensi. Jadi ketika murid itu sudah membuat kesepakatan kelas, ada konsekuensinya ya. Jadi mereka itu akan bertanggung jawab melakukan kesepakatan kelasnya karena mereka sudah mengetahui konsekuensinya apa. Yang terakhir adalah restitusi. Ada yang belum pernah mendengar restitusi apa? Restitusi itu murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Yang terakhir adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi dari ketiga identitas ini, kalau yang hukuman sudah tentu identitasnya gagal, identitas atau disitu itu konsekuensi dan restitusi. Tapi dari ketiga ini yang paling baik itu adalah restitusi. Nah, ada tabel T. Tabel T itu ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini adalah berdoa hadir tepat waktu, sering hadir terlambat, berpakaian rapi, berpakaian tidak rapi, berdoa sebelum mulai belajar, tidak berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan, tidak menjaga kebersihan, komitmen mengerjakan tugas, malas mengerjakan tugas, menghormati guru dan teman, tidak menghormati guru dan teman. Ini adalah sikap positif tabel T. Ada tabel G. Di sini setiap anggota kelas melakukan terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau terlihat berarti berkolaborasi dengan kelompoknya. Kalau terdengar seperti pembicaraan, ayo teman-teman kita berbagi tugas. Kalau berperilaku menunjukkan semangat dan kerjasama tim. Ada tugas guru dan tugas murid. Tugas guru adalah mengajar dan mendidik murid, melatih keterampilan murid, memotivasi murid, menilai dan mengevaluasi murid, kemudian melakukan refleksi dalam pembelajaran. Jadi setiap kita habis pembelajaran, alangkah baiknya kita merefleksi apa yang sudah kita ajarkan pada hari itu. Tugas murid, menaati kesepakatan kelas, mengikuti bimbingan guru, menjaga kebersihan, melakukan piket kelas, membentuk kelompok belajar. Nah, kita masuk ke
yang terakhir itu adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ketika kita memiliki masalah atau menghadapi masalah terhadap anak-anak, seringkali kita tidak paham atau tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi cara menyelesaikannya itu kadang hanya satu sisi. Misalkan hanya menstabilkan identitas saja, hanya validasi tindakan yang salah saja, atau menanyakan keyakinan saja. Apa itu segitiga restitusi? Nah, berdasarkan menstabilkan identitas itu, prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan memahami kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, kemudian mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, Ibu Bapak? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Nah, ada yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Aku boleh merefleksikan? Dari penjelasan yang tadi diberikan oleh Bu Risma sebagai pemerintah, saya jadi lebih tahu tentang disiplin positif dan tadi ada beberapa peraturan juga yang harus kita lakukan dan yang harus kita lakukan dari dulu khususnya ya ada 5 ya Bu Risma ya. Ini yang disampaikan adalah hukuman yang tadi kurang baik dan yang baik itu adalah sebagai memang untuk menjadi seorang mulia harus juga dari bawah jadi karyawan dulu biasanya Jadi OB dulu. ya betul. Terima kasih Pak atas refleksinya hari ini. Ada yang mau menambahkan? Nah, refleksinya adalah saya merasa dengan sedikit restitusi sebagai budaya positif telah memberikan dampak yang baik untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid di sekolah. Budaya positif dibangun melalui kesadaran kolektif dan lingkungan belajar yang ada dapat berjalan nyaman, aman, dan kondusif serta mendukung proses pendidikan. Sekian pemaparan presentasi saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.